Ah, 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 um, mm, um, um. Yo, what up, Holmes? Biasa aja coy. Ngajak Gawat ya? berantem apa gimana? Iya. Iya. Yo, what up, Holmes? Ketemu lagi dengan Carlos Ayo. Halo, di belakang kamera. di Tres Amigos Show. Nice. Oke cuy. Apa nih? Hari ini kita mau ngapain? Oke aja. Oh, Jadi kita sekarang bahas apa nih? kayaknya asik nonton film. Mumpung bioskopnya belum buka, Berarti bahas film nih. referensi film. Yoi. Film Film apa? action. Film action, man. Film laga. Laga. Film laga bahasa Indonesia ya. Ya, laga. Indonesian Pride, man. Laga. Laga lu setengah. Anjir. Laga gua setengah. Oke, film laga. Menurut gue paling menarik ya. Maksudnya film laga tuh gak ngebosenin gitu men. Maksud gue kalau misalnya kita nonton Thrill ya, film thrill. horor itu kan ngebosenin. Suspense-nya terus. Bukan bosan kaget maksudnya. Enggak, maksudnya kalau film laga kan Gue bosan kaget man tiba-tiba gitu kan. keluar bioskop. Iya. Capek amat. Belum selesai kaget yang satu udah kaget yang lain kan. Kalau film laga itu kan kita menarik gitu untuk tonton. Nah, jadi menurut gue ini layak untuk kita review. Bukan review ya, tapi lebih Kasih referensi lah. Referensi. Nah, jadi referensi film laga ini untuk disclaimer, jadi ini film laga yang menarik menurut kita ya. Yoi. Kalau misalnya menurut teman-teman nggak menarik, Ya, ya itu masalah kalian sih. itu bodo amat sih. Iya. Jadi lu mau terlibat film laga apa gimana? Iya. Jadi menurut gua yang menarik yang pertama apa? Nah, kalau dari gua tuh ada filmnya Mark Wahlberg dulu. Italian Job, man. Wih, Keren tuh. Banyak lagi ada itu Mark Italian Wahlberg. Jobnya tuh dia jobnya apa? Jadi ceritanya nih Bukan gini. niup-niup kan? Bukan. Itu kerjaan yang lain. Itu lain. Iya. Jadi, Oke. Italian Job nih ceritanya mereka perampok emas, pencuri emas dulu. Pencuri emas. Nah, jadi di situ ada banyak nih pemainnya. Perampok Jadi- apa pencuri nih? Pencuri. Jadi pemainnya tuh ada Mark Wahlberg, ada Jason Statham, ada Edward Norton. Nah, jadi ceritanya gini nih, si mereka nih gerombolan ini nyolong emas, tapi dihianatin abis itu sama si Edward Norton nih, si Eddie Norton ini. Oke. Nah, terus mereka balas dendam si Mark Wahlberg Dihianatinnya maksudnya di apa? dicolong emasnya, Oh. dicolong balik sama si Eddie ini. Udah capek-capek ngambil, Udah capek diambil lagi. Bayangin capek kan, udah maling, dikejar, Dimaling lagi. lagi. Mau lapor polisi nggak bisa. Gak bisa. Orang dia maling, ya Gak kan? ada sejarahnya maling laporin maling ke polisi. Makanya orang dia maling ya kan? Maling. Iya. Nah, itu dia. Jadi bercerita tentang mereka balas dendam itu aja. Itu seru banget, men. Itu yang endingnya tuh asik banget. Dan mereka bener-bener manfaatin mobil waktu itu yang lagi bener-bener booming banget tuh Mini Cooper Sport Edition. Mini Asik Cooper, ya. itu. Mereka modifin bener-bener gimana cara biar bisa nimbrungin emas gitu beratnya dalam mobil Mini Cooper sekecil itu. Pasti kan harus dirubah-rubah ya, soalnya kan emas kan berat ya. Mbak-mbak juga. Apalagi mas-mas. Mbak-mbak juga. Mbak juga. Nah jadi menurut gue, kok menurut gue sih? Ya kan benar menurut kita. Oh iya. Gimana nih? Menurut lu tadi. Oh iya, menurut gue. Nah menurut lu, kok menurut lu? Maksud gue itu pasti ada ininya dong, pasti ada adegan kejar-kejaran dong. Oh ada. Dikejar-kejaran antara dia sama polisi, bukan? Oh bukan. Kejar-kejarannya antara di scene pertama ya, kejar-kejarannya tuh antara si gengnya si Mark Wahlberg ini sama Jason Statham dan Eddie ini sama yang punya emas. Pokoknya.
Mas saya balikin deh. Oh. Weh mas mau diroll mas. Iya. Terus yang kedua tadi itu kan pertama lo bilang. Terus? Yang kedua apaan? Kejar-kejarnya Bambang. Yang kedua itu pas nyolong dari si Eddie itu. Kan mereka bawa Mini Cooper tuh. Deretan bertiga tuh dikejar sama pasukannya si Eddie Norton itu. Oh, jadi ceritanya mau dicuri ulang tuh? Iya, kan gue udah bilang. Dia maling dari si maling ini lagi. Dicuri ulang jadinya masnya. Gitu. Jadi ini tentang intrik permalingan? Dalam dunia permalingan. Italian Job ya? Italian Kalau Job. nggak salah, setahu gue Italian Job itu adalah remake gitu ya? Ya. Karena yang pertamanya tahun 1965 atau gimana gitu? Maksud gue ya, versi originalnya gitu. Iya. Tapi di remake-nya dengan lebih asik lagi gitu kan. Oh yang 65 kalau nggak salah Mini Cooper-nya yang lama men. Iya. Yang kecil gitu men. Ya tahun 65 ya Mini Cooper-nya yang lama lah. Mobil hadiah snack gitu men. Lu beli snack gitu kan buka, dapat mobil gitu. Kalau di sini beli snack dapat 500-an ya. Iya. Beli snack lagi habis itu. Iya, di jalan juga banyak beli snack dapat SIM. Bawa mobilnya asal-asalan men. Jadi nggak lewat tes gitu maksud gue. Nah, itu jadi itu yang pertama ya. Nah, yang pertama. Yang kedua. Oke. Menurut gua yang kedua yang asik tuh kita rada-rada loncat ke depan, ke masa depan men. Masih. Jadi kalau segmen sebelumnya kita pernah bahas zombie apokalips. Nah, kalau ini post apokalips. Semacam nuklir apokalips gitu. Semacam itu. Jadi semacam dunia itu pokoknya hancur. udah kiamat, kiamat. Bukan kiamat, maksudnya ya kiamat inilah ya. Ya kiamat nuklir, rusak. Rusak lah. Jadi kehidupan tuh udah post apokaliptik lah istilahnya. Ya, post apokaliptik. Jadi setelah dunia itu udah porak-poranda, nah ini tinggal muncul gerombolan-gerombolan orang yang berebut sumber daya kayak waktu kemarin. Nah, itu Mad Max, man. Mad Max. Yeah. Tom Hardy. Itu Mad Max yang terakhir ya. Kalau sebelumnya Mel Gibson. Nah, itu menurut gua asik ya. Karena itu film berani kotor ya. Karena berani kotor itu baik. Ya. Bukan juga sih. Kalau zaman sekarang cuci tangan terus. Nah, kalau maksud gua kalau yang ini dia berani kotor maksudnya kayak adegan pasir. Adegan dia diikat gitu, disiksa gitu kan. Maksudnya film laganya belum dapat film laganya. Dan settingnya kan kebanyakan di gurun kan. Di gurun. Iya. Gerak banget kayaknya men. Gersang. Keringetan men. Gak mandi lagi. Jorok. Iya. Selesai syuting sakit. Iya. Tipes semua tuh anjir. Nih tipes. Rada berkelak-kelak gatal-gatal men. Itu urusannya kan sama besi semua tuh Mad Max. Iya. Pulang-pulang tetanus. Jangan dong. Takut banget. Kok nggak saya yang cewek tuh terkenal juga kan? Siapa? Charlize Theron. Ya. Charlize Theron. Nah. Ya, itu terkenal. Dia jadi Furiosa. Antara jahat baik gitu ya. Furiosa namanya. Furiosa. Antara jahat baik ya. Tuh dia kayak dia sebenarnya orang baik, cuma diperdaya sama orang jahat. Iya. Tapi kalau misalnya ada cewek kayak gitu di zaman kayak gitu pasti tangguh banget tuh cewek kan. Iyalah. Iya, nggak mungkin tuh ceweknya yang modelan apa? Kamu kemana aja sih kok nggak jemput aku gitu, nah kayak gitu. Nggak akan ada men. Itu pasti nggak akan ada. Yang bisa nyetir truk men. Buset. Ya kan? Lanjut. Training Day. Woi, my man Denzel. Denzel Washington sama Ethan Hawke. Ini film keren nih. Ethan Hawke yang di Mission Impossible bukan? Bukan. Itu kan Ethan Hawke juga. Ethan Hunt itu. Oh, Ethan Hunt ya? Udah ganti ya? Gua kira ada. Oh, bukan ya? Ethan Hunt. Iya. Yang main Tom Cruise kalau itu. Oke. Ini Ethan Hawke, nama aktornya Ethan Hawke. Oke. Nah, sama Denzel Washington. Ini keren. Ini mantep banget nih. Pertama kali jadi ngisahin bahwa si Ethan Hawke ini rookie polisi muda, polisi baru belajar. Oh, baru dengarnya rugi men. Apa hubungannya rugi gitu kan? Oh, rookie. Polisi baru. Yeah. Nah, jadi si Ethan Hawke ini sebagai polisi baru, dia kalau kebetulan di Amerika sana, jadi setiap mereka baru keluar dari akademi, mereka latihan jadi polisi, itu ada training officer yang bimbing mereka, biasanya detektif. Akademi nyanyi apa? Akademi polisi, Pak. Akademi polisi. Nggak menuju puncak kok.
Nah, itu beda lagi. Iya. Lanjut. Jadi ya dia kebetulan training officer-nya ini si Denzel Washington itu. Nah, usut setelah mereka berdua jalan bareng, diajarin ini itu soal gimana sih jadi polisi di lapangan itu. Ternyata si Denzel Washington nih polisi yang korupsi gitu, jahat ternyata. Nah, sebagai rookie kan dia kena gimana ya? Dilema lah. Ini apa bener kayak gini kehidupan dibelain polisi? salah ya kan? Dibantuin salah, dilawan juga teman gitu kan? Bukan teman aja. Partner, men. Iya. Dan istilahnya atasan. Oh, seniornya dia, senior dia. Kalau bawahan murahan. Nah, jadi atasan di luar. Kalau bawah di dalam. Nah, itu dia. Jadi intriknya banyak banget tuh, yang dimana ternyata jadi polisi nggak bersih amat itu ternyata kalau di sana. Jadi gitu. Banyak banget pokoknya, itu keren banget. Itu juga nunjukin gimana kehidupan di hood kalau di luar negeri itu ghetto. Gimana kita ghetto. Gimana nyebutnya? Di daerah keras lah. Daerah keras. Mana biasanya polisi itu sirine polisi kedengeran tiap 5 menit. Udah kayak alarm aja tuh. Iya, rada garang banget tuh. Lanjut. Ini kesukaan gue, men. Apa nih? Bad Boys. Mantap. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Iya. Lagunya Bob Marley ya. Itu menurut gua asik sih. Maksudnya pertama stylenya, kedua setnya di Miami kan, men. Yoi. Pantai. Ya kan? Pakai I bukan T. Pantai. Ya. Kalau pakai E jadi pantai. Gua bilang pakai T bukan I. Ya. Kalau pakai T, pantai. Iya bener lah. Bener juga. Iya bener juga. Nah, kalau menurut gua itu asik sih ya. Maksudnya pertama tadi yang gua bilang karakter orangnya asik. Kedua adalah setnya asik. Ketiga jalur ceritanya, men. Maksud gua ini polisi adalah polisi narkoba, men. Kalau di kita BNN. Nah itu jadi Narks. Istilahnya narks ya kalau di luar ya. Jadi mereka memberantas kejahatan, penyelundupan narkoba ya. Biasanya dari apa? Kuba Amerika Selatan tuh ya, Kolombia gitu-gitu kan. Nah, itu menurut gua asik sih, stylenya lah. Sebagai detektif tuh mereka tektokannya dapat banget lah. Mainnya juga asik, men. Martin Lawrence sama Will Smith. Iya. Nah, gua kalau jadi polisi gua pasti Martin Lawrence men, yang culunnya, men. Nggak mungkin gua yang jadi yang jadi Will Smith-nya nggak mungkin, Gue juga sama, kalau di film itu palingan gue cuma jadi warga yang ngeliatin apaan sih. Tapi gue anggap yang paling lucu itu komisarisnya, men. Oh, Captain. Kapten. Itu kayaknya stres banget ngadepin 2 orang itu. Emosi mulu kerjanya. Sama kayak si Ala yang ngadepin kita stres gitu kayaknya. Jadi dari tadi tuh udah emosi sebenarnya di sana ya. Diam-diam aja nggak bersuara. Padahal dari tadi ngomongnya bener. Udah gitu dia. Ampun lah. Jadi menurut gue itu asik tuh. Itu apa jalur cerita semuanya asik, packagingnya asik. Action keren banget tuh. Actionnya dapat ya kan. Mobil-mobil men. Mobilnya Will Smith mewah-mewah. Dari Ferrari, Porsche. Iya, semua ya. Semua ada. Tapi ada yang ketembak ya? Iya. Ketembak sama si Martin Lawrence sendiri di dashboard. Iya. Parah jadi. Nah, itu seru tuh. Lanjut. Ini ada John Wick. John Wick berapa nih? John Wick yang kita bahas yang pertama aja lah, yang dari awal, men. Kalau gua 3. Oh, yang terakhir. Ya. Apa? Paraudah. Bukan, kalau John Wick yang ketiga itu John Wick. Hah? Itu beda film ya? Beda. Ya. Tapi siapa tahu itu kan jadi inspirasi John Wick gitu kan. Iya. Yang ketiga tuh apa? Parabellum. Parabellum ya? Parabellum. Kalau udah nonton, Paraudah. Kalau lagi nonton lampunya mati, parah banget. Yang nonton, para penonton. Iya. Oke. Jadi menurut gue John Wick 1, 2, 3 itu keren, men. Keren. Dan totalitas Keanu Reeves dalam memerankan si karakter John Wick itu keren banget. Dapat banget.
Dan jarang ngomong pula. Kayaknya kayak bayarannya juga udah bayarannya gede nggak ngomong lagi. Enak amat, gak hafal dialog itu kayaknya. Kita ngomong mulu ini. Iya. Belum dibayar lagi. Loh, Iya, belum dibayar. ini channel men. Siapa yang mau bayar dulu? Aduh, nggak maksud gue adalah jadi kode keras kayaknya ya. Iya, jadi maksud gue John Wick ini dia latihan nembak asli ya. Nembak asli. Mau nggak kamu jadi cewek gue? Iya. Latihan nembak beneran gitu loh maksudnya. Jadi dia acting tuh memang sudah terlatih gitu. Oke. Next. Apa nih? Ini kayaknya keren yang terakhir nih. Menurut gua apa tuh? Transformers ya? Yo, Sepikiran sama gua. Nggak ada hubungannya sama transmigrasi yang pasti. Ya, apalagi transgender. Nah, jadi menurut gua Transformers itu dalam satu poin gua adalah sangat mirip dengan kartun originalnya. yoi. Semua karakternya gitu kan, nggak dirubah-rubah kecuali mobilnya kali ya. Maksud gua lebih kayak si modern lah. Bumblebee ini kan kalau di kartun VW, kodok. Ini Camaro. Nah kalau ini Camaro kan, Camaro SS. Chevrolet kan, Chevrolet. Camaro kan. Nah jadi ada perubahan sedikit di situ. Tapi makin keren, bro. Oh iya keren sih keren. Maksud gua nggak bilang itu nggak keren. Cuma maksud gua ada sedikit perubahan lagi. Karena mungkin kalau tapi kecuali di film Bumblebee yang stand alone ya. itu VW beneran. VW beneran. Keren tuh kan. Itu keren menurut gua. Dan apa kayak Optimus Prime sendiri dia Optimus. udah ganti ya? Optimus. Iya Optimus. Gue bilang Optimus kok. Keles. Iya, kayak bajai gue. Nah jadi si Optimus Prime ini sendiri juga truknya harusnya truk tanpa hidung ya? Iya, yang kotak gitu kalau aja. di kartun ya. Tapi itu relatif Pak sebenarnya. Kerennya mereka itu karena mereka di USA. Coba di Indonesia lu bayangin, Optimus berubah, men ada tulisannya disayang mertua gitu. Truknya Indonesia gitu semua soalnya. Ada gambar cewek seksi gitu di belakang. Tapi memang karismanya ya, dia Optimus kan karismanya men. Kalau nggak karisma pesimus namanya. Ya. Jadi menurut gua Optimus ini, tapi kecuali di ini men, kecuali yang dia bareng sama Mark Wahlberg. Itu kan dia gak ada hidungnya men truknya. Oh iya, yang pertama, yang scene pertama. Truk rusak, iya. Itu juga. Dan gua senang banget pada saat si Optimus Prime ini udah dikasih trailer belakangnya. Itu keren sih menurut gue. Kartunnya banget itu. Itu menurut gua keren. Mantap lah. Garapannya Michael Bay itu men. Ya itu menurut gue ya. Jadi Michael Bay ini yang menurut gue jenius ya dalam ngolah Keren banget videonya. Salut. Nah, itu jadi sekian menurut gue. Menurut gue juga. Keren. Menurut gue juga. Dan menurut Carlos, iya menurut kita ya. Nggak dianggap nih gue. Sedih nih. Nggak juga. Cuma dicuekin aja. Jadi menurut gue dan Carlos, film-film referensi film yang menurut gue menarik untuk ditonton di saat kita harus di rumah. Mungkin bisa dicari-cari tuh film-filmnya, referensinya. Mumpung banyak waktu. Ya, kasih di komen kita kalau kalian sudah pada nonton dan tanggapan kalian gimana. Oke? Lu ada tambahan nggak? Nggak sih, gitu aja deh gue. Oke? Udah kenyang. Belum. Kan tambah tadi katanya. Iya juga. Jadi sekian dari gue Aryo. Gue Carlos. Dan Alay di belakang kamera. Di Tres Amigos Show.